Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Marah Labid Likashfi Ma'na Qur'anil Majid, karangan ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita telah sampai di surat Al-Fil. Qala suratul Fil, surat Al-Fil. Makkiyatun, ini termasuk makkiyah. Khamsu ayatin, 5 ayat. Thalathun wa ashruna kalimatan, 23 kalimat. Sittatun wa tis'una harfan, ada 96 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Apakah kamu melihat? Alam takhbur, apakah kamu tahu kabar, ya asyrafal khalqi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia. Atau bisa juga alam tukhbar, bukankah kamu telah diberitakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au alam ta'lam ilman rasinan bistima'il akhbaril mutawatirati wa mu'ayanatil athari dhahirati. Apakah kamu tahu sebuah ilmu yang kokoh dengan mendengar kabar-kabar yang mutawatirah? Mutawatirah itu artinya yang beredar luas, banyak orang yang membicarakannya. Wa mu'ayanatil athari dhahirah, dan melihat bukti-bukti bekas-bekas yang nyata. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu melakukan, bertindak kepada ashabil fil. Siapa itu? Qala Qatadah, berkata Imam Al-Qatadah, inna qaidal jaishi ismuhu Abrahah al-Ashram minal Habasyah. Ketika itu pemimpin pasukannya namanya Abrahah al-Ashram dari negeri Habasyah. Faqala Sa'id bin Jubair, dan berkata Imam Sa'id bin Jubair, huwa Abul Kaisum, itu adalah Abu Al-Kaisum. Dan memang Abul Kaisum ini dikatakan salah satu wazir, nanti di selanjutnya wazirnya yaitu salah satu menteri di Yaman, menteri dari Habasyah yang diutus di Yaman. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka, tipu daya mereka, fi tadlilin, dalam kesesatan, artinya tipu daya mereka atau upaya mereka itu tidak berhasil. Wal hamzah lit takrir, dan hamzah di sini untuk takrir, ketetapan. Bukan berarti pertanyaan, ya. Di sini bukan berarti listifham, bukan untuk pertanyaan. Bukankah Allah telah menjadikan, bukankah di sini bukan satu pertanyaan, tapi memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makar mereka gagal total. Ay qad ja'ala rabbuka kaidahum fi takhribil ka'bati fi ibtalin bi an dammarahum asna'a tadmirin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makar mereka, rencana mereka dalam upaya menghancurkan Ka'bah itu dibatalkan, di-cancel. Bi an dammarahum bi asna'a tadmirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan penghancuran yang keji sekali. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala
wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka burung ababil. Syekh Nawawi menafsirkan ayat taif atau burung yang bergelombolan. Jadi ada taifah. Taifah itu satu kelompok. Kalau taif berkelompok-kelompok. Jadi burung yang bergelombol. Rawa Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, qala kanat tilka tayran laha kharatim ka kharatimil fil. Ini kalau pendapat Ibnu Abbas, burungnya itu justru beda dengan yang lain, yaitu punya belalai, yang belalainya ini sama seperti belalai gajah. Jadi burungnya berbeda dengan yang mungkin bisa kita lihat. Wa ukufun ka ukufil kilab, dan mempunyai pelana seperti pelananya anjing. Jadi kalau misalkan anjing dikasih pelana, kasih atasnya seperti kuda seperti itu juga burungnya seperti ini. Memang dimiripkan seperti gajah. Gajah juga ada pelananya, ini burung juga mempunyai belalai dan mempunyai pelana. Di atasnya tentunya ada nanti yang selanjutnya tarmihim bihijarah, ada hijarahnya. Warwa Atha anhu, dan meriwayatkan juga Imam Atha dari Ibnu Abbas juga, sifat burungnya adalah tayrun sudun ja'at min qibalil bahri faujan. Ini burungnya hitam, datang dari arah laut, dan datangnya secara bergerombolan, datang secara berkelompok dan kelompok. Waqila, dan dikatakan juga kanat balqa kal khita taifun kama qalathu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidah Aisyah mempunyai pendapat yang lain. Kalau menurut beliau memang burungnya itu datang, ketika datang itu seperti kita melihat bayangan. Ada yang datang seperti bayangan, seperti hayalan, memang hayalan, bayangan hayalan seperti itu saja, yaitu gambarannya menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Sa'id bin Jubair, dan berkata Imam Sa'id bin Jubair, pendapatnya adalah kanat tayran minas sama lam yura qablaha wala ba'daha mithluha. Ini kalau beliau lebih netral, yang penting itu burungnya dari arah langit, tidak pernah dilihat sebelumnya atau setelahnya yang seperti burung itu. Burungnya berbeda. Warwa Jubair an-Dhahaki an Ibni Abbas, ini juga memang riwayatnya sama dari Abdullah bin Abbas, walaupun diriwayatkannya lain dari Jubair dan dari Imam Ad-Dhahak. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini mempunyai derajat dari Rasulullah, ya. Sami'tu, saya mendengar Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innaha tayrun bainas sama'i wal ard tu'ashishu wa tafrah. Burungnya sungguhnya tayran ababil itu adalah burung yang di antara langit dan bumi, bukan yang biasa kita lihat di bumi ini atau yang mungkin tinggal di langit, tidak, di antara langit dan bumi. Tu'ashishu, yang dia memang mempunyai sangkar sendiri, wa tafrah, dan memang beranak, ya, bertelur. Jadi memang seperti burung pada lazimnya, ada sangkarnya dan dia juga berketurunan. Kemudian apa yang dilakukan oleh burung ini? Tarmihim bihijaratim min sijil. Mereka melempar ashabul fil, pasukan bergajah, bihijaratim min sijil, dari batu sijil. Apa itu sijil atau batunya itu apa? Ai tinin mutahajjirin, atau
Jadi batu itu sebetulnya berasal dari tin, dari tanah yang sudah membatu, yang sudah mengeras. Masnu'un lil adzabi, yang terbuat untuk spesial untuk mengadab memang. Wa qila bihijaratin min jahannam fa inna sijjin ismun min asma'i jahannam. Itu dikatakan dari batu dari neraka jahanam, yaitu neraka sijjin. Jahanam yang salah satu nama dari nama neraka jahanam adalah sijjin. Lafi sijjin di dalam ayat yang lain, sijjin, neraka sijjin. Nah ini dikatakan bihijaratin min sijil. Sedangkan sijil ini adalah wa ubdilatin nun billam. Nunnya ini asal katanya, sijil itu asal katanya sijin, tapi nunnya diganti dengan lam. Jadi sama saja kita seperti mengatakan burung ini membawa bebatuan dari neraka sijin. Cuma sijinnya diganti dengan lam, jadi sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan. Ai kawaroqi zar'in akalat hudud. Seperti daun tumbuh-tumbuhan yang mana daun ini dimakan oleh ulat. Ruya anna Abrahah Ibnu Sabah al-Ashram diriwayatkan bahwasanya Abrahah al-Ashram ini adalah Malikul Yaman, raja di Yaman. Min qibali ashamati an-Najasyi, dari kerajaan atau kerajaan kekaisaran besar di Najasyi. Jadi Najasyi itu adalah kerajaan besarnya, satu raja diutus atau satu menteri diutus di Yaman. Itulah menterinya atau kerajaan ini disebut dengan Raja Abrahah. Apa yang dilakukan oleh Raja Abrahah ini? Bana kanisatan bi Son'a. Dia membangun gereja yang luar biasa megahnya di Son'a. Son'a ini Yaman. Wasammaha al-Qulais atau al-Qalis. Dia menamakan gereja ini dengan Qulais, atau ada yang menyebutnya juga dengan Qolis. Ini gereja yang luar biasa megah yang dia sebetulnya berniat dengan gereja ini dia menyurati Raja Najasyi agar gereja ini menjadi sumber. Dan yang haji-haji, nah ini wa arada an yasrifa layyaha al-hajj, dan dia ingin merubah arah orang-orang yang biasa berhaji ke Ka'bah, ingin diubah ke gereja ini supaya menjadi sumber perhatian, karena saat itu perdagangan bersumber di Ka'bah. Mungkin kalau bisa kita katakan ada jalur sutra, ada jalur perdagangan di arah timur, memang di Ka'bah lah tempat pertemuannya. Dan yang menjadi tuan rumah ketika itu adalah kaum Quraisy yang menjadi tuan rumah di Ka'bah itu, sehingga kaum Quraisy membanggakan dirinya bahwasanya dia itu pemilik atau yang diamanahkan oleh Tuhan dengan Ka'bah. Nah ini Ka'bah ini akan diubah oleh Abraha, ingin dipusatkan ke Yaman, dan dia arada an yasrifa layyaha al-hajj fa kharaja, maka keluarlah min Bani Kinanah rajulun wa taghawwata fiha laylan fa aghdabahu dzalika fa halafa la yahdimannal ka'bata. Maka terdengarlah kabar ini, kabar ingin dipindahkan ini terdengar oleh salah satu Bani Kinanah. Ini memang masih Quraisy juga dari Mekah. Terdengar kabar ini, surat ini tersebar,
maka dia bermalam di situ dan memang disambut dengan baik awalnya oleh Raja Abraha dan dipersilahkan. Dia memang dari Bani Kinanah ini meminta untuk bermalam di kanisah ini, di gereja ini. Akhirnya diizinkan. Setelah itu ternyata laki-laki dari Bani Kinanah ini taghawwata, dia buang air besar di sini pada malam hari dan dia kabur. Pada pagi harinya Abraha ingin mengecek, ternyata sudah tidak ada. Yang ada memang kotoran-kotoran yang dilumuri ke gereja-gereja ini, dilumuri semuanya, bahkan dinding-dinding, kursi-kursinya semuanya dilumuri dengan kotoran. Maka ketika itu, nah ini memang tidak diceritakan di sini, tapi kami tambahkan fa'agdubahu agar kita tahu bagaimana kenapa kok marah Raja Abraha. Ini sebabnya. Fa'agdubahu, maka akhirnya marah sekali sampai akhirnya fahalafa la yahdimannal Ka'bah. Dia berjanji sekalian saja kalau gitu dihancurkan saja Ka'bahnya. Fakharaja ma'a jaishihi, maka dia keluar beserta pasukannya, wa ma'ahu filun ismuhu Mahmud, dan dia bersama pasukannya itu membawa pasukan utamanya, yaitu pasukan bergajah. Bahkan gajahnya ini dinamakan dengan Mahmud, ada namanya. Karena qawiyan aziman, ini besar sekali dan kuat. Watna asyara filan ghairuhu, dan juga dia membawa 12 gajah yang lain. Falamma balaghu qariban min Makkah wa huwa al-Muqammas. Ketika sampai mendekat Ka'bah, yaitu di tempat yang disebut dengan Al-Muqammas, huwa fi ardil hil. Ini masih di ardul hil, ini artinya bukan di tanah haram, masih di tanah yang halal. Ya, belum termasuk yang haram, yaitu qaribun min Arafah, dekat dari Arafah. Kharaja ilaihi Abdul Muthalib. Nah, keluarlah Abdul Muthalib yang mana menjadi utusan dari Quraisy untuk bernegosiasi dengan Abraha. Dan Abraha juga memang sudah tahu, ini tuh pembesarnya Quraisy, dan dia sebelumnya menganggap bahwasanya Abdul Muthalib ini orang besar. Tidak seperti yang lain. Kalau yang lain memang hanya pengembala biasa saja, dianggapnya seperti itu, tidak mempunyai kebudayaan. Dan ini dia bangga sekali Abraha akan menyambut Abdul Muthalib. Ternyata wa'aradu alaihi thuluthu amwali Tihamah liarji'. Abdul Muthalib ketika itu memang sebelumnya Abraha ini menyerang atau mencuri beberapa dan unta dari kaum Quraisy untuk gebrakan saja, agar mereka tahu kalau kaum Quraisy ini kedatangan Abraha. Dan ini diutus Abdul Muthalib. Ternyata kedatangan Abdul Muthalib ke situ bukan meminta untuk tidak jadi ke Ka'bah, tidak menghancurkan Ka'bah, bukan itu. Permintaan Abdul Muthalib yang justru mengagetkan Raja Abraha. Raja Abraha kaget sehingga mengucilkan dia lagi. Karena yang diminta oleh Abdul Muthalib adalah ibilnya, adalah unta-untanya. Mana unta-untaku, katanya. Nah, Abraha kaget, kok kami mau menyerang Ka'bah, kok mereka tidak takut. Kok malah yang diminta satu hal yang remeh, yang kecil. Dan memang ketika itu akan ada lanjutannya. Bernegosiasi ketika itu Abdul Muthalib, ya sudah, kalau mau sekalian kamu, kalau mau hartanya silahkan saja, sepertiga dari Tihamah kami akan kasih. Bukan berpikir tentang penghancuran Ka'bah, tapi menyangka ini tuh pencuri, silahkan kalau mau nyuri sepertiganya kami kasih, asalkan pulang lagi. Fa'aba, maka dia enggak mau. Wa'abba'a jaishahu wa qaddama fil mahmudan fakanu kullama wajjahuhu ila jihatil haram baraka walam yabrah. Dan ketika itu enggak mau Raja Abraha, dan justru menyiapkan pasukannya, yaitu Mahmud tadi dan beserta gajah yang lain, dan setiap diarahkan ke arah haram, ke Ka'bah, itu justru duduk, enggak mau.
fil ini, gajah ini. Walam yabroh, nggak peduli dia. Wa idza wajahu ila ghairaha minal jihad harwal. Nah kalau misalkan diarahkan ke yang lain mau malah berlarian. Ketika itu karena negosiasi Abdul Muthalib gagal, memang ketika itu kalau kita lihat di cerita-cerita yang lain, Abdul Muthalib pun dikecilkan oleh Abraha. Kenapa kamu kok malah memikirkan unta-untamu, tidak memikirkan Ka'bah? Abdul Muthalib menjawab, Ka'bah sudah ada yang memikirkan, ya udah ada pemilikannya. Kami hanya pemilik unta-unta kami saja. Inilah Roja'a Abdul Muthalib, pulang Abdul Muthalib wa atal bait, dan datang ke bait, ke Ka'bah, wa akhadha bihalaqatihi wa huwa yaqul, dan di pintu Ka'bah dia mengatakan, lahumma innal mar'a yamna'u hillahu famna' hilalaka. Allahumma, ini aslinya Allahumma, di sini lahumma. Ya Allah, sesungguhnya seseorang bisa saja mencegah ternaknya. Jadi kalau ada yang mau mencurinya bisa saja dia mencegah. Nah ini Ka'bah itu punyamu, silahkan dicegah sendiri ya Allah. Mungkin seperti itu bahasa mudahnya. Ini rumahmu ya Allah, silahkan dijaga sendiri. Wansur ala ali salib wa abidihi al-yawma alak, dan tolonglah kami kepada alu salib, melawan pasukan salib dan para penyembahnya pada hari ini. Itulah alatmu, itulah tempat kembalimu, kami kembalikan saja, silahkan engkau yang akan menolong Ka'bah ini. La yaghlibanna salibuhum, mereka tidak akan salibnya mereka tidak akan menang. Wa mihaluhum adwan mihalaka, atau memang di sini memang ada versi yang lain, walaupun di sini ada rihlahu, di sini juga ada ghadwan. Dan memang inilah tempatmu, silahkan dengan kekuatanmu akan menghancurkan musuh-musuhmu. In kunta tarikuhum wa ka'batuna fa amrun ma badalaka. Kalau engkau meninggalkan begitu saja, ya silahkan, kami tidak peduli, urusannya urusanmu. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Wa yaqulu aidan, dan dia mengatakan juga, ya rabb la arju lahum siwaka, ya rabb famna anhum himaka, inna aduwal baiti man adaka, imna'hum an yakhruju qiraka. Wahai Tuhan, kami tidak mengharapkan selain Engkau. Wahai Tuhan, kalau mau dicegah silahkan dijaga sendiri, lindungi sendiri. Sungguhnya musuh bait Ka'bah ini adalah yang memusuhimu, maka silahkan engkau jamu sendiri. Ini qira, ini silahkan jamu. Pasti jamuannya adalah berupa engkau mengeluarkan mereka. Ketika itu faltafata, dia menengok, wa huwa yad'u, dan dia berdoa, fa idza huwa bi thairin min nahwil yaman. Oh, ketika itu ada burung dari arah Yaman. Faqala wallahi innaha la thairun gharibatun laysat binajdiyah. Ini katanya bukan burung yang aneh sekali, bukan dari Najdah, bukan dari Najd, wala Tihamah, bukan juga dari daerah Tihamah. Wa kana ma'a kulli thairin hajarun fi minqarihi wa hajarani fi rijlaihi akbar minal adasah wa asghar minal himsah. Ini burungnya ini satu batu di pelatuknya dan dua batu di kaki-kakinya. Dan batu ini lebih besar daripada adasah. Adasah ini adas yang lebih kecil, memang yang seperti kancingnya itu lebih besar dari kancing seperti ini, dan lebih kecil daripada himsoh atau kacang Arab yang biasa kalau haji umroh ada dikasih kacang, itu kacang himsoh namanya. Fakana al-hajar, nah hajar ini yaqa'a ala ra'si rajul fayakhruju min duburihi wa ala kulli hajarin ismu man yaqa'a alaihi. Ini aneh sekali. Batu ini menimpa salah seseorang, semuanya kena dari mulai kepalanya dan keluar di arah duburnya, belakangnya. Setiap batu punya nama sendiri dan itu tepat namanya.
fafirru fahalaku, dan mereka kabur dan mereka mati ketika itu. Wadawa, kalau versi Syekh Nawawi di sini memang Abraha tidak meninggal di sini, tidak mati di sini. Wadawa Abraha ini sakit. Ketika itu kabur dan sakit, fatasa qotot anamiluhu wa a'dauhu. Terjatuh sampai berjatuhan, sakitnya itu sampai hilang semua jari jemarinya dan anggota tubuhnya. Wa ma mata hatta in sada'a sadruhu an qalbihi, sampai dadanya pecah, hatinya juga, jantungnya juga pecah. Wanfallat waziruhu Abu Yaksum, ini Abul Qaysum ada yang mengatakan tadi, dan sampai ini sampai ikut mengenai wazirnya, menterinya juga kena. Wa ta'irun yahluqu fawqahu hatta balagun Najasyi faqassa alaihi al-qissah. Nah, ini Abul Qaysum ini sempat melarikan diri ke Najasyi walaupun diikuti oleh burung. Wah, ini burungnya masih ngikuti. Kemudian sampai ke Najasyi, kemudian dia menceritakan cerita yang Abraha dan pasukannya itu ketika akan menghancurkan Ka'bah. Setelah falamma atammaha, setelah selesai menceritakannya, waqa'a alaihil hajar wa kharra maitan baina yadayhi. Langsung tertimpa batu itu, ternyata memang namanya nama dia, wa kharra, dan tersungkur maitan, mati ketika itu juga di hadapan Raja Najasyi. Wa hadhil qissah waqa'at fi sanati allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang kisah ini terjadi pada tahun dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang pada masa itu kaum jahiliyah tidak mengenal bulan atau tahun yang seperti halnya kita. Memang diawali juga bulan Hijriah, kita tahu diawali pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi mereka pada zaman jahiliyah menamakan bulan dan tahun itu sesuai dengan kejadian-kejadian. Seperti halnya dulu ada kematian Ka'ab, dan ini ada kejadian-kejadian luar biasa seperti seperti tahun penghancuran pasukan gajah seperti ini, maka dinamakanlah oleh mereka tahun gajah, Amul Fil, dan di tahun ini dilahirkannya Rasulullah SAW. Ini juga menjadi satu momen Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, bukan hanya cerita tentang gajah saja, penghancuran gajah saja, bukan. Ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen kelahirannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil ibrah dari cerita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.